ada beberapa pertanyaan yang banyak sekali, cuma mungkin saya saya saring gitu ya, saya lihat, saya cek dari beberapa ini. Ini ada pertanyaan bagus ini. Kalau ini dari Humaira, mahasiswa D3 AK Farma Banda Aceh. Oh, dari Banda Aceh jauh sekali ya. Salam kenal dari Putra Indonesia Malang ya. Kemudian ini, pengennya setelah lulus saya ingin bekerja entah itu di Balai POM atau di industri gitu ya. Dalam hal ini industri kosmetik. Kebetulan dia pengennya passionnya di industri kosmetik. Kira-kira kalau ada penerimaan di industri kosmetik itu sebenarnya untuk anak farma itu punya syarat-syarat seperti apa sih gitu, atau apa-apa kompetensi apa yang harus dipunyai gitu ya, sertifikat misalnya yang mendukung seperti apa, sehingga dia bisa bekerja di industri kosmetika. Mungkin Mbak Mega bisa share pengalamannya karena yang sudah bekerja di industri farmasi nih, share pengalamannya pada saat kemudian melamar di Ines Kosmetik tuh apa sih yang disiapkan gitu ya, kompetensi apa yang harus dipunya. Silakan. Oke. Saya juga tadi tertarik dengan pertanyaan ini ya, Bu Ayu Ya, ya. iya. Ya kita sehati gitu ya. Telepatinya kuat. Oh, kayaknya ya bagaimana? Ya. Jadi yang dipersiapkan tentunya kan kalau lulus dari Akta Farma kita punya apa namanya STRTTK. Ya. Nah, itu harus kita punyai semua. Jadi saya juga mikir mungkin nggak ya ini berguna nggak sih sebenarnya gitu kan. Ya. Apa sangat berguna banget. Yang pertama kita punya STRTTK, terus mengenai IPK saya juga nggak terlalu tinggi banget ya Bu ya. Kemudian sebenarnya ini dari awal saya melamar di Ines itu, waktu interview ternyata saingan saya lulusan dari Putra Indonesia juga. Ada teman seangkatan saya, Akak Farma ada 4 orang, kemudian kakak tingkat saya 1 tahun ada 1 orang, dan 2 tahun di atas saya juga lulusan Akak Farma. Tentunya saya sendiri juga minder, waduh ini saingan saya ini benar-benar sudah ada pengalaman background di bidang pekerjaan gitu ya. Tentunya juga teman-teman saya sendiri, saya juga tahu dengan kemampuan teman-teman saya yang memang punya kemampuan sendiri-sendiri. Saya sempat ya sudahlah, kalau memang rezeki pastinya tidak kemana gitu ya. Jalan tes, ada beberapa tes yang saya lakukan. Yang pertama untuk yang menjurus ke R&D sendiri, ada cara menghitung formula, kemudian ada juga saya diminta untuk praktek membuat suatu formula yang sangat simpel mungkin ya. Waktu itu ada 2 formula dan saya baru selesai 1 nih. Wah, pikiran saya sudah kemana-mana Bu Ayu. Ini saya bisa masuk nggak ya gitu kan. Dengan cara yang ya seadanya saya yang bisa menunjukkan passion saya seperti ini, kemampuan saya seperti ini. Kalau memang rezeki ya sudah, kalau memang belum rezekinya mungkin diberikan tempat yang terbaik lagi. Sudah jalan tes, kemudian saya tunggu 2 minggu pengumumannya. Akhirnya alhamdulillah saya dipanggil lagi di Ines sendiri bersama teman saya Hanggar Sekar Kinanti itu. Apa ya? Yang disiapkan adalah kemampuan selama kita kuliah gitu Bu Ayu. Jadi mulai dari dasarnya, kemudian dari praktikum ternyata juga diterapkan juga di R&D di bidang kosmetik juga gitu. Oke, ya terima kasih Mbak Mega. Ternyata mungkin syarat administratif yang paling penting gitu ya. Mungkin selama ini kan kita taunya kalau lulus ya dapat ijazah, dapat transkrip gitu ya. Ternyata ada hal penting kalau di industri farmasi gitu ya. Industri farmasi jangan lupa untuk STRTTK-nya gitu ya. Karena ternyata industri farmasi itu ya saya bilang meliputi industri obat, obat tradisional, bahkan kosmetik. Ternyata Mbak Mega juga kepake banget gitu ya STRTTK-nya, bahwa itu syarat administrasi yang sangat penting gitu ya, selain untuk ijazah dan lain-lain yang memang biasa kita kenal gitu ya. Mungkin teman-teman tanya apa sih itu STRTTK gitu ya. STRTTK adalah surat tanda registrasi sebagai tenaga teknik kefarmasian. Jadi untuk profesi TTK gitu ya wajib kalau Anda ingin
diakui kewenangan profesinya, maka memang wajib punya STRTTK gitu ya. STRTTK hanya diberikan kepada lulusan Diploma 3 Farmasi atau Diploma 3 Analis Farmasi dan Makanan yang memiliki sertifikat kompetensi. Jadi kalau teman-teman ada yang tadi beberapa saya lihat chat, kalau saya misalnya SMK gitu ya, kemudian bekerja di industri farmasi atau industri makanan dan lain sebagainya, apakah kemudian punya peluang? Saya pikir ada peluang tersebut, tapi untuk tugas dan tanggung jawab tertentu yang berhubungan dengan kewenangan kita sebagai analis farmasi dan makanan, sepertinya STRTTK ini nggak boleh lupa gitu ya. Jadi untuk meningkatkan skill, kompetensi tertentu, sehingga kemudian diberikan tanggung jawab dan kewenangan tertentu, tentunya ini juga ada aturannya yang harus diikuti gitu ya Mbak Mega ya. Ternyata kepake ya, dulu mungkin pada saat ngurus ini dipakai apa gitu ya, ternyata setelah bekerja, oh ternyata itu sangat diperlukan sekali ya. Memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kewenangan kita diatur oleh Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2014. Ada pertanyaan lagi nih yang menarik gitu ya. Dari Ransyah Zakaria dari SMK Putra Indonesia Malang juga nih. Mungkin saya tanyanya ini cocoknya ke Mas Riko ini kayaknya ya. Karena mungkin Mas Riko alumni SMK Putra Indonesia Malang juga, kemudian melanjutkan ke AK Pharma gitu ya. Apa kelebihan AK Pharma PIM gitu ya dengan AK Pharma yang lain mungkin, atau dengan jurusan serupa misalnya ada teknik kimia. Kadang kita agak rancu ya, profesi kita sebagai analis farmasi dan makanan itu sedikit rancu dengan mungkin analis dari prodi yang lain seperti teknik kimia, biologi, farmasi gitu ya. Apa sih kelebihannya mungkin Mas Riko yang bisa cerita gitu ya, karena mungkin sama-sama dari SMK Kimia Industri Indonesia Malang, sehingga tahu, oh ini loh yang saya rasakan selama kemudian saya AK Pharma sampai kemudian bekerja ini seperti apa. Silakan Mas Riko. Ya, terima kasih Bu Ambar dan terima kasih pertanyaannya juga. Kalau perbedaannya dengan AK Pharma yang lain itu ya hampir sama sih ya, sama-sama analis farmasi dan makanan. Cuma yang membedakan kalau menurut saya itu AK Pharma PIM itu lebih menonjolkan ke pangan fungsional. Ada mata kuliah yang memang tentang pangan fungsional, bagaimana cara kita membuat makanan yang memiliki khasiat bagi tubuh kita. Bukan sebagai obat, tetapi bisa menjadi terapi penyembuhan suatu penyakit atau bagaimana. Nah, kalau menurut saya sih itu yang menarik. Selain itu juga di AK Pharma PIM juga belajar tentang bahan alam, tentang mungkin teman-teman yang suka dengan kimia organik, tentang bahan-bahan alam, itu sangat cocok sekali di AK Pharma Putra Indonesia Malang. Mungkin juga di AK Pharma yang lain, itu juga belajar tentang itu. Tapi kalau saya sendiri sebagai mahasiswa AK Pharma PIM, saya sangat tertarik dengan kimia bahan alamnya. Bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk mengolah daun-daunan, sebagai obat dan dijadikan suatu penelitian yang memang menarik untuk diteliti, karena memang basic dari analis farmasi dan makanan itu kan sebagai analisa, bagaimana cara kita menganalisa mulai dari mungkin dari daun ya, daun ini ada kandungan apa, nah itu yang memang menantang, ada kandungan apa dan nanti khasiatnya untuk bagaimana, terus daun ini nanti kalau dipanaskan rusak nggak sih, nah itu yang harus kita analisa, karena memang kita adalah seorang analis farmasi dan makanan. Itu yang memang saya menonjol dari AK Pharma PIM. Dan kalau apa sih perbedaannya dengan jurusan yang lain, misalkan jurusan mikrobiologi, jurusan biologi, jurusan teknik kimia atau yang lainnya. Nah, memang benar tadi ada yang dibilang oleh Mbak Devina tadi, di mana analis farmasi dan makanan itu ada dua cabang lah yang bisa kita ambil, bisa makanan dan bisa farmasi, di mana dua makanan dan farmasi ini dijadikan satu dalam AK Pharma Putra Indonesia Malang atau jurusan Anak Pharma. Yang paling menonjol di AK Pharma PIM atau jurusan Anak Pharma itu kita belajar tentang farmasi, ilmu farmasi. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga belajar tentang ilmu-ilmu makanan gitu. Kalau perbedaan dengan yang lainnya, kita juga belajar tentang instrumentasi. Karena saya saat ini kan bekerja di industri farmasi, pegang alat HPLC. Di AK Pharma PIM itu diajari juga bagaimana sih caranya, bukan hanya analisa secara konvensional seperti titrasi, mungkin teman-teman dari SMK diajari tentang titrasi, diajari tentang bagaimana titik leleh, titik lebur itu ya. Ya.
Halo, Mas Riko. Nge-lag kayaknya. Halo? Oh, kayaknya mungkin sinyalnya ini, Mas Riko ya. Sudah menggebu-gebu padahal itu ada mau cerita. Halo, Mas Riko? Oke, sepertinya sinyalnya Mas Riko ya ini ya? Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya. Sambil nunggu Mas Riko ini, gitu ya. Mas Riko kayaknya sinyalnya saking menggebu-gebunya, saking semangatnya Mas Riko ini bercerita tentang seperti apa sih kelebihannya gitu ya. Ternyata sampai sinyalnya tidak kuat gitu ya. Mungkin berikutnya ini ada pertanyaan lagi menarik gitu ya. Rendika Damang lagi nih yang tanya, tapi ini menarik gitu ya. Akhirnya harus saya tanyakan kepada Mbak Devrina ini mungkin yang cocok karena ini yang ditanyakan tentang industri pangan. Sebenarnya kegiatan pokok atau kompetensi apa ya? Kegiatan pokok apa saja atau kegiatan analisa apa saja yang dilakukan di industri farmasi maupun makanan minuman kayaknya. Walaupun Mbak Devina mungkin QC di analis mikrobiologi ya, tapi kan mungkin dengan pengalamannya mungkin dapat bercerita sebenarnya analis farmasi dan makanan di industri pangan itu ngapain aja sebenarnya. Nah, ya, background-nya analis ini sebenarnya untuk farmasi dan makanan ini bisa kemana aja sih Mbak? Kita bisa analisa kimia kayak gitu. Apa aja sih yang dianalisa ya? Kalau misalkan di industri makanan minuman ya kita harus sesuai sama apa yang direkomendasikan oleh, kalau misalkan saya apa yang direkomendasikan oleh customer, permintaan customer itu mintanya dianalisa apa aja. Dan itu bukan cuma analisa mikrobiologi, tapi juga analisa kimia. Nah, itu basic dasarnya untuk analisa. Tapi selain itu kita juga kalau misalkan ada case-case tertentu, misalkan kita ada produk yang off kayak gitu, kita juga akan melakukan investigasi. Kenapa? Kalau misalkan saya mikrobiologi, kita harus menginvestigasi kenapa sih kok bisa produk ini off, di mana dicari titik potensinya, kayak misalkan dari prosesnya sudah benar apa enggak temperaturnya, kok bisa temperatur ini mempengaruhi adanya mikrobiologi kayak gitu. Selain itu juga kalau misalkan temperaturnya terlalu tinggi, mungkin kalau di produk saya bisa ngaruh ke color-nya kayak gitu. Nah itu sih peran analisnya sebagai kayak gitu. Nah terus tindakannya nanti kita kayak gimana ya, kita info ke produksi, nggak bisa nih Pak kita pakai suhu yang terlalu tinggi, kita melencengnya kita harus punya ring kayak gitu. Kita sebagai rambu-rambunya lah buat orang produksi. Oke, ya. Jadi ternyata bidang analisis farmasi dan makanan di industri makanan ternyata cukup banyak ya. Jadi mulai dari mikrobiologi, kimia, fisika, kita juga harus memastikan bahwa produk pangan ini tidak hanya aman gitu ya, tapi juga prosesnya kemudian dijalankan sesuai dengan SOP atau peraturan yang ada, mungkin gitu. Sayang sekali nih sepertinya Mbak Anita, Indresuti dari Pangkal Pinang ini ada sedikit kendala teknis yang mungkin tidak bisa diulang lagi gitu ya. Tapi saya lihat dari daftar peserta ini ada peserta yang menarik ini. Sepertinya ini bolehlah kita berikan kesempatan untuk bercerita. Ada Mbak Kristina dari Balai Besar Teknologi Pencemaran dan Pencegahan dan Pencemaran Industri. Ada Mbak. Saya bisa say hello sebentar dengan Mbak Kristina? Halo. Halo, iya Bu. Halo, iya, say hello. Akhirnya saya ketemu ya. Mbak Kristina nih, ternyata ada peserta hari ini yang surprise banget saya gitu ya. Kemarin memang sempat chat saya gitu ya, Bu, saya boleh ikut nggak kegiatan ini? Ya boleh, dengan senang hati gitu ya, nggak ada salahnya gitu. Oke, Mbak Kristina ini adalah seorang analis di BBT PPI Semarang ya, Mbak Kristina ya. Ya, Bu. Ya, kita ketemu setahun yang lalu saat teman-teman study tour di BTPPPI ya. Mungkin teman-teman yang tahun 2017 yang hari ini mau lulus gitu ya, mungkin wajahnya mungkin enggak asing dengan Mbak Kristina ini ya. Mungkin Mbak Kristina juga ingat dengan saya sempat magang juga di sana. Oh, ya, Mega ya. Oke, hello juga gitu ya. Oke, mungkin ini
rezeki kita gitu ya. Teman Mbak Anita kebetulan karena ada kendala teknis nggak bisa bergabung untuk dari Balai POM Pangkal Pinang, mungkin balai yang lain pun tidak ada masalah gitu ya. Ini balai pengawasan juga. Mbak Kristina mungkin bisa cerita nih. Mbak Kristina, saya hello dulu, kenalan dulu. Siapa namanya, lulusan Akafarma tahun berapa, sudah bekerja di BPTPI berapa lama, sebagai apa? Mungkin singkat aja. Silahkan Mbak Kristina. Ya Bu, saya alumni dari D3 Akafarma, lulusan 2016. 2016. Itu pernah magang di BPTPPI Semarang juga. Dan setelah PKL itu ada lowongan kerja analis di lab aneka komoditi. Itu langsung lulus langsung masuk ke BPTPPI Semarang. Dari 20 peserta itu dari Akafarma masuk 3 besar, Bu. Alhamdulillah. Jadi cukup ketat. Dan di lab aneka komoditi itu kita nganalisa makanan, minuman, pupuk juga bisa, rokok, seperti juga ada ya macam-macam, Bu. Dan dari yang kita pelajari, yang kita dapat dari Akafarma itu keluar semua, Bu. Jadi kita benar-benar manfaat banget gitu, Bu. Manfaat banget. Oke, Mbak Kristina boleh cerita nih, dari 20 orang katanya yang bersaing akhirnya akhirnya yang ter-hire gitu, yang terterima gitu, yang akhirnya kemudian Mbak Kristina ini ada di BPTPI. Siapa aja sih kira-kira selain dari analis farmasi dan makanan, ternyata kualifikasi itu banyak dimasukin dari lulusan mana aja kalau boleh tahu? Kebanyakan dari SMK, Bu, tapi mereka udah PKL di sini. Dan ada juga yang udah kerja di PT Sido Muncul, dari Nisin, dari industri-industri yang gede juga. Tapi kita yang dari Akafarma itu lebih diminati, Bu, gitu. Oke, alhamdulillah ya. Oke, Mbak Kristina sampai sekarang masih di BPTPI ya? Masih, Bu. Masih di aneka komoditi atau sudah berpindah di divisi yang lain mungkin? Sekarang saya naik sebagai asisten manajer teknik, Bu. Oh, asisten manajer teknik. Alhamdulillah ya. Bukan ya, sudah mulai banyak pengalamannya, ternyata kemudian naik tingkat gitu ya, naik jabatan. Saya kasih applause deh gitu ya untuk Mbak Kristina. Selamat gitu ya. Siap, Bu. Padahal setahu saya ini Mbak Kristina ini selama kuliah juga nggak yang termasuk IPK-nya tinggi-tinggi banget, enggak ya, yang biasa aja. Kenapa saya inget banget, karena Mbak Kristina Dewi ini kebetulan dosen walinya saya gitu ya, jadi saya inget banget gitu ya. Mbak Ina ini pendiam gitu dulunya gitu, tapi ternyata punya potensi terpendam gitu ya, yang baru keluar ketika PKL dan bekerja gitu ya. Dulu diam sekali, tapi ternyata sekarang mampu berbagi dengan teman-teman yang ada di sini. Ternyata memang pengalaman di Akafarma itu kemudian membangunkan potensi yang ada dalam dirinya gitu ya. Terima kasih ya sudah berbagi pengalamannya, walaupun tadinya berminat ke sini itu sebagai peserta gitu ya, pengen tahu, pengen sharing-sharing dengan teman-teman yang ada di sini. Ada lagi pertanyaan dari mana nih tadi? Oke, ini dari mahasiswa namanya Tasya Okta dari D3 Analis Farmasi dan Makanan. Jika dari kebutuhan, dilihat dari kebutuhan SDM, ternyata beberapa industri ini belum terlalu mengenal Anafarma, sehingga banyak pihak industri yang lebih mengutamakan lulusan dari bidang lain, entah itu farmasi, kemudian bidang-bidang lulusan yang lain. Mungkin dia pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya kita agar lebih mengenal luaskan gitu ya analis farmasi dan makanan kepada pihak industri, entah itu industri farmasi, makanan, kosmetik, obat tradisional mungkin. Nah ini mungkin saya bisa berbagi sama Pak Heru nih pertanyaan ini. Jadi benar nggak sih Pak, di industri farmasi itu banyak yang belum kenal dengan lulusan D3 Anafarma? Kalau di tempat kita sih karena kita sering PKL, ada komunikasi dengan Akafarma Malang khususnya ini ya. Iya. Ya kita sudah terbiasa sih. Jadi sudah paham ada ini dengan kompetensi ini. Jadi nggak ada masalah sih gitu. Cuma kalau di industri lain saya nggak tahu ya. Oke, gitu ya.
Kalau sejauh yang Pak Heru tahu, mungkin di industri farmasi yang ada di Jawa Timur lah ya mungkin ya, saya pikir memang tidak sudah banyak dikenal kok analis farmasi dan makanan ini gitu ya. Mungkin memang apa ya, belum terlihat signifikan gitu ya jika dibandingkan mungkin dengan diploma 3 farmasi gitu ya. Padahal secara kompetensi ini sangat berbeda sekali. Jadi jangan khawatir bahwa kita ini sebenarnya dikenal kok oleh industri-industri farmasi, baik itu kosmetika, pangan, industri obat atau obat tradisional. Hanya mungkin memang apa ya, yaitu tadi jumlah antara yang dibutuhkan dengan jumlah yang diluluskan ini tidak seimbang sehingga apa ya, jadi kurang aware, masyarakat kita kurang aware gitu ya terhadap salah satu profesi ini gitu ya. Ini ya, ada pertanyaan lagi dari sebentar. Karis. Oke, ini ada pertanyaan Karisma Dewi, ini bagus ini pertanyaannya ini ya. Baru saya buka ini. Saya dari jurusan analis kimia, ingin melanjutkan di AK Farma Putra Indonesia Malang. Sedangkan di analis kimia sudah 4 tahun. Oh, sudah 4 tahun ya. SMK yang beberapa SMK memang menerapkan pendidikan SMK-nya sampai dengan 4 tahun. Kalau melanjutkan kuliah di AK Farma itu bagaimana gitu ya? Wah, saya yang menjawab kayaknya kalau ini ya. Bisa banget kalau menurut saya gitu ya. Jadi secara relevansi pendidikan sebelumnya dengan jurusan yang akan diambil gitu ya. Seperti yang Mas Riko bilang tadi, kayaknya Mas Riko, Mbak Mega itu juga dulu SMK Kimia Industri Putra Indonesia Malang. Iya, benar banget. Kemudian melanjutkan di AK Farma, jadinya lebih apa ya, kalau boleh bilang, passionnya akan lebih terasah gitu ya. Sebagai analis kimia atau kimia industri atau farmasi industri, kemudian melanjutkan ke AK Farma, itu karena sudah punya basic, tidak akan sulit gitu ya. Akan semakin terasah kemampuan dan kompetensinya nanti di AK Farma gitu ya. Sehingga apa ya, menemukan potensinya itu ada di AK Farma itu sangat besar. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Karisma Dewi ini bisakah? Sangat bisa kalau saya jawab. Oke, tadi belum terjawab, belum terselesaikan ya Mas Riko tadi karena jaringan ya. Iya, cerita tentang kelebihannya AK Farma Indonesia Malang dengan yang lain itu apa? Mungkin saya sedikit cerita sebelum melanjutkan Mas Riko ya. Bahwa Mas Riko ini, makanya tadi berceritanya menggebu-gebu gitu ya. Mas Riko ini selama menjadi mahasiswa memang termasuk mahasiswa yang sangat aktif gitu ya. Dia ketua Humanisma, kemudian ketua organisasi kemahasiswaan analis farmasi dan makanan tingkat nasional gitu. Jadi potensi selain akademiknya gitu ya, potensi non akademiknya juga cukup terasah gitu ya, terkembangkan dengan baik di AK Farma ini. Mungkin Mas Riko bolehlah cerita sedikit tentang pekerjaannya di PT Interbat saat ini sebagai analis HPLC gitu ya. Mungkin teman-teman yang sekarang jadi peserta di sini banyak yang adik kelasnya gitu ya, sempat minder, oh bener nggak sih kita mampu bersaing dengan lulusan yang lain terkait dengan instrumentasi gitu ya, walaupun mungkin punya pengalaman yang sedikit selama di kuliah atau selama PKL. Seperti apa Mas Riko? Padahal Mas Riko sendiri juga mungkin kalau boleh bercerita juga dulu kesempatannya untuk belajar HPLC di AK Farma selama PKL juga mungkin masih kurang gitu ya. Tapi ternyata pada saat bekerja saat ini ternyata diberikan tanggung jawab terhadap itu. Gimana Mas Riko? Ya, terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya. Kalau saya sih memang mengenal tentang instrumen itu lebih dalamnya itu ketika di AK Farma Putra Indonesia Malang. Memang ketika SMK dulu kita dikenalkan dengan instrumen-instrumen, tapi masih memang belum mendalam gitu, hanya seperti spektrofotometer atau yang lain-lainnya. Tapi kalau di AK Farma BIM, kita lebih tahu tentang misalkan ada instrumen HPLC, High Performance Liquid Chromatografi, ada GC, gas chromatografi, ada AAS, dan ada instrumen-instrumen yang lainnya seperti ICP AS yang lainnya, dan saya bisa terjun dalam instrumentasi itu sangat apa ya, suatu hal yang gak percaya gitu, karena
kalau katanya teman-teman yang lainnya, kan saingan dari yang diinterbat dari APLC itu kan bukan hanya Aka Farma saja, tetapi teman-teman rekan kerja tim dari APLC itu kebanyakan itu dari teknik kimia, yang memang teknik kimia itu sudah sudah tiap hari lah belajar tentang instrumentasi. Sedangkan kalau Aka Farma kan ya memang kita belajar instrumen, tetapi tidak secara mendalam banget gitu. Saya sangat bersyukur karena ternyata saya punya kesempatan itu dan kesempatan untuk belajar tentang instrumen yang lebih dalam lagi. Sebelumnya saya waktu PKL juga alhamdulillah pegang instrumen juga. Jadi ketika bekerja itu sudah lebih paham lah tentang instrumen, apalagi HPLC gitu. Yeah. Kalau tentang belajar HPLC sih bisa dibilang susah dan mudah gitu. Karena memang kita akan susah ketika waktu kuliah kita tidak memperhatikan dosen kita berbicara. Ketika dosen kita menjelaskan. Apalagi kan instrumentasi kan dosennya ada Pak Sentot yang di sini ya. Ada Pak Sentot yang menjelaskan tentang instrumentasi mulai dari AAS, mulai dari IDC, mulai dari HPLC, spektro, itu semua. Kalau kita mendengarkan atau kalau kita memang memahami, ingin sekali belajar itu, pasti kita akan menjalani itu dengan mudah gitu. Karena memang apa yang kita lakukan ketika bekerja itu memang sudah dijelaskan atau sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen kita. Jadi tidak ada yang sulit lah untuk belajar instrumentasi kalau menurut saya. Yang penting kita yakin. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Riko. Tuh yang mahasiswa yang sekarang masih jadi mahasiswa ya, didengerin ya. Ternyata bermanfaat sekali. Oke, mungkin karena waktunya tinggal 5 menit lagi, saya memberikan kesempatan kesimpulan akhir mungkin kepada Pak Heru untuk kegiatan pagi hari ini. Sebelum saya tutup dan saya simpulkan, mungkin saya minta Pak Heru mungkin ada hal akhir yang ingin disampaikan terkait dengan tema hari ini, yaitu Set Up Your Mind to be an Analyst, peran Aka Farma di era revolusi industri 5.0, sehingga menguatkan teman-teman peserta pada hari ini bahwa peran profesi analis farmasi dan makanan di industri farmasi dan makanan itu masih cukup besar dan punya peluangan yang baik di masa yang mendatang. Bagaimana Pak Heru? Ya, terima kasih Bu Ayu. Jadi sebagai penutup, adik-adik yang masih menempuh jalur pendidikan di analis, saya yakinkan, tetap yakin bahwa peluang untuk profesi itu akan terus terbuka sepanjang memang kebutuhan daripada masyarakat yang akan terus berkembang. Dan saya yakin kompetensi teknis yang telah didapat di lembaga pendidikan itu menjadi salah satu modal dasar untuk bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Dan yang terpenting adalah kompetensi soft skill dari adik-adik lah yang nanti akan menentukan daripada kesinambungan dan konsistensi, sehingga prospek untuk peningkatan jabatan di satu organisasi akan bisa terwujud. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Aka Farma. Semangat dan terus belajar. Oke, terima kasih Pak Heru. Sebelum diakhiri juga mungkin saya minta ya tambahan di akhir gitu, pesan untuk peserta yang hari ini hadir dari masing-masing narasumber. Mungkin Mbak Mega Widya dulu. Iya, Bu Ayu. Ya. Oke, pesan penutup mungkin untuk kegiatan pada pagi hari ini sampai dengan siang ini. Pesannya adalah lebih pede aja jadi seorang analis kalau menurut saya. Karena analis itu sangatlah penting. Dan harus pede lah, karena analis itu keren menurut saya. Oke, analis itu dan keren. Menjadi lulusan Aka Farma Putra Indonesia Malang tentunya banyak juga yang dipelajari, dan saya juga cukup bangga dengan lulusan Aka Farma tahun 2015. Oke, terima kasih Mbak Mega. Mungkin Mbak Davina?
Kalau dari saya pesannya ya itu sih Mbak, jangan jangan ya dari PD, terus jangan sia-siakan kesempatan yang ada di depan mata. Kalau bisa dilakukan sekarang ya sekarang, jangan sampai nunda-nunda. Terus jangan berhenti untuk belajar kayak gitu. Ya, Kalau terima misalkan kasih. mau meneruskan ke jenjang yang lebih baik lagi, ya cari pengalaman dulu kayak gitu. Oke. Bagaimana dengan Mas Riko? Ya, kalau pesan saya sih buat teman-teman mahasiswa, baik mahasiswa angkatan makum atau mahasiswa nakama yang lainnya, intinya kalau pas waktu kuliah jangan males-males atau jangan tidur di kelas, karena memang pelajaran yang kita dapatkan dari Bapak Ibu itu sangat bermanfaat bagi kita nanti kelak ketika kita akan bekerja. Dan untuk teman-teman yang mungkin dari teman-teman SMA yang SMA atau SMK yang ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya, intinya jangan ragu-ragu untuk memilih jurusan. Pilihlah jurusan yang memang memiliki memiliki masa depan yang cerah gitu, yang memang sudah pasti nanti pasti semua kita inginnya adalah bekerja. Jadi pekerjaan apa yang memang passion kamu gitu. Jadi memang apa yang kamu inginkan dan nanti kelak bekerjanya ingin di bidang apa. Misalkan di analis ya pilihlah perguruan tinggi yang memang cocok untuk diri Anda. Oke. Yang terakhir mungkin, walaupun ini tadi dadakan ya, mungkin Mbak Christina Dewi boleh menyampaikan pesan penutupnya untuk peserta pada kegiatan pagi hari ini. Ya, buat teman-teman, itu tadi Bu, harus percaya diri dan nggak boleh patah semangat, harus tetap semangat, nggak boleh nyerah, dan tetap mengembangkan dan berinovasi. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup hari ini, mungkin saya memberikan sedikit kesimpulan gitu ya, bahwa percaya aja gitu ya, percayalah bahwa analis farmasi dan makanan punya potensi yang sangat besar di industri, baik industri farmasi, industri obat tradisional, kosmetik, makanan dan minuman. Percayalah bahwa Anda punya potensi dan kesempatan yang sama besarnya gitu ya dengan profesi kesehatan yang lain, terutama karena kita ada di bidang kesehatan gitu ya. Kita punya kesempatan yang sama dengan profesi kesehatan yang lain untuk mengembangkan potensi kita dalam rangka juga meningkatkan taraf hidup kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Percayalah bahwa apa yang Anda miliki, apa yang Anda persiapkan hari ini akan menentukan masa depan Anda akan jadi seperti apa. Kalau saya boleh mengutip tagline-nya teman-teman analis farmasi dan makanan gitu ya. Jadi sebelum saya akhiri, terima kasih banyak kesempatannya. Terima kasih atas partisipasinya Pak Heru Susanto, Mbak Mega Widya, Mas Riko, Mbak Devrina, Pak Anita tadi yang karena sedikit kendala, kemudian Mbak Christina Dewi yang dadakan ini tadi, atas semua informasinya, sharing informasinya yang hari ini mungkin bermanfaat untuk teman-teman peserta pada pagi hari ini, yang sekarang masih mahasiswa menjadi semakin yakin bahwa apa yang saya persiapkan hari ini akan menjadi tabungan saya di masa mendatang. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin masih SMA, SMK, MA yang mungkin masih galau, saya ini akan seperti apa di masa depan, menjadi gambaran yang sangat positif informasi-informasi yang tadi dibagikan. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan tagline-nya anak Farma ini sepertinya. Salam analis dari kandang Turet. Aka Farma Putra Indonesia Malang, touch your future.